kalian yang membayar nih, bayar orang yang para demo dan apalah yang bikin rusuh di Indonesia ini, kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Hola netizen yang tercinta, massa yang menamakan diri Front Rakyat Semesta atau FRS serta Bunda dan Emak Militan atau BEM Amin menggelar demonstrasi di depan gedung DPR. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi arah Tomang pun macet. Tampak massa menggelar aksi tepat di depan gerbang DPR. Massa terlihat membawa spanduk tuntutan. Ada juga yang membawa bendera merah putih. Selain itu, terdapat mobil komando yang berada di lokasi. Polisi terlihat berjaga di depan gedung DPR. Kendaraan yang melaju dari arah Semanggi terlihat mengurangi kecepatan menjelang depan gedung DPR karena terdapat massa aksi. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan dari arah Semanggi. Sementara arus lalu lintas di tol dalam kota dan Jalan Gatot Subroto dari Tomang arah Semanggi terpantau lancar. Sebelumnya, polisi menyiapkan 2.590 personel gabungan untuk mengawal aksi di depan gedung DPR. Nanti lagi jangan masuk. 85.000. Semua dimanggarai. Selain manggarai siap mana lagi? Udah dibayar belum? Ya makanya lagi jangan ngapain aja kalau dibayar bukan ngapain. Koordinatornya mana? Ada ini sekolah, masih sekolah apa gimana? Kuliah? Sekolah? Masih udah nggak sekolah? Pengangguran ya? Kalau kita minta sama ibu, ngapain? Besok-besok jangan ya. Udah pulang aja. Ya. Udah ya. Pulang aja ya. Itu disuruh ngapain tadi? Disuruh ngapain? Dibayar 50. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Nggak tahu Ambon apa? Oh, yang nyuruh Ambon. Buat apaan? Ambon apa? Demo apa? Jokowi. Demo Jokowi. Dibayar 85.000. Biar apa Jokowinya? Biar apa? Udah nanti lagi nggak boleh ya? Jangan ya. Udah jangan. Kamu rakyat kecil. Pulang aja. Pulang. Nggak mau di Jokowi nggak tahu dibawa ke kubu sana untuk apa? Nggak tahu. Belum tahu. Artinya kamu dibayar berapa? 85. Dibawa oleh siapa? Yang bawa tadi? Oke. Ya udah. Pulang aja. Pulang aja. ya udah ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ikut demo panas-panasan cuman asal-asalan ngikut, nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu demonya apa, cuman dibayar 85.000. Ya itulah kerjaannya orang-orang yang nganggur, orang-orang yang goblok gitu, ikut-ikutan ikut-ikutan demo nggak penting, ikut-ikutan hal yang nggak bermanfaat, ya kan? Gini loh, kalau disuruh, kalau dikoordinir sama seseorang itu ya dipikir otaknya bermanfaat nggak, ada ininya nggak, ada impact baiknya nggak buat kita sendiri gitu loh. Jangan asal ikut-ikutan demo udah panas-panasan, lapar, haus, cuman gara-gara belain uang 85.000. Kalau nganggur tuh cari kerja yang bener, kalau nggak dagang pakai usaha, pakai gitu yang bener, yang halal. Jangan ikut-ikutan demo malah bikin macet jalanan. Orang-orang yang ngaku cerdas kemana nih? Tuh demo depan DPR tuh yang bilang suruh turunin Pak Jokowi, suruh gulirkan hak angket tuh dibayar cuma segitu tuh 85.000 gara-gara ngikutin demo atau hal yang nggak penting lah. Udahlah, mendingan kalau kalah ya udah kalah aja, nggak usah lah mengkoordinir orang untuk demo, bikin kerusuhan, bikin kericuhan, ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Aturan itu bukan pemerintah doang yang bikin, undang-undang tuh bukan cuma pemerintah doang yang bikin, tapi pemerintah dan DPR itu clear semuanya. Kalau ada apa-apa, kalau aturan itu ada masalah, undang-undang itu bermasalah, ya DPR juga perlu diusut gitu loh. Ngapain cuman ngedemo pemerintah doang? Udahlah, kalau kalah ya kalah pemilu ya udah kalah gitu loh. Kalau nggak siap kalah, nggak usah masuk partai politik, nggak usah ikut pemilu, nggak usah ikut dunia politik. Simple kan hidup ini tuh simple. Cuman elit-elitnya aja yang haus kekuasaan gitu loh, mau berkuasa tapi dengan menghalalkan segala cara, itu kan nggak bener itu. Buat kalian semua yang mendanai para demo yang tidak bermanfaat ini, coba deh kalian bertobat ya sebelum
kalian itu mendapatkan apa yang kalian perbuat sendiri. Jadi kekayaan yang kalian miliki pun itu tidak membuat kalian bahagia di dunia ini. Selalu aja merasa kekurangan, tidak puas. Jadi percuma kalian itu punya uang banyak tapi tidak merasakan kebahagiaan. Itu yang saya lihat secara kontak batin saya. Jadi kalian yang membayar nih, bayar orang yang para demo dan apalah yang bikin rusuh di Indonesia ini, kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena kalian membuat onar di tanah pertiwi ini, di Nusantara ini. Kalian membuat marah para leluhur Indonesia. Karena Pak Jokowi itu sepenuh hati untuk Indonesia. Pakai kalian berusaha menggoyang apapun, leluhur kita melindunginya atas perintah Allah, ya. Itulah sebabnya kita selalu terselamatkan. Karena Indonesia ini, rakyat Indonesia ini mayoritas masih sangat mempercayai leluhur, menghormati leluhur, tanah leluhur. Jadi siapapun yang mencoba-coba menggoyang Bapak Joko Widodo tidak akan pernah bisa. Bapak Jokowi itu akan terus untuk Indonesia ini sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Walaupun Bapak Jokowi itu sudah tidak jadi presiden, tapi beliau sangat berpegang peran besar nanti walaupun tidak menjadi presiden. Di belakang presiden siapapun presidennya, ada Bapak Jokowi di belakangnya. Pegang omongan saya kalau nggak percaya. Karena beliau benar-benar untuk Indonesia, untuk Nusantara ini. Jadi udahlah, kalian semua yang menghambur-hamburkan berkat yang kalian miliki, uang yang kalian miliki itu untuk sesuatu yang mubazir, lebih baik uangnya kalian pergunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih dalam kemiskinan. Itu jauh lebih membuat kalian akan menjadi bahagia secara batin, ya. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan secara batin kalau kalian pergunakan uang yang kalian miliki itu untuk rakyat Indonesia yang masih kemiskinan. Lihat aja yang demo itu, ngerti juga enggak mereka? Tauin cuma dibayar tadi kan? Udahlah, sekali lagi saya sampaikan buat kalian semua yang membayar orang-orang untuk berdemo, cepatlah bertobat sebelum kalian mendapatkan apa yang kalian perbuat sendiri untuk Indonesia ini, menggoyang Indonesia ini. Hati-hati, ya. Kalian akan menerima apa yang kalian perbuat. Dan satu hal lagi, Pak Jokowi sampai menghembuskan nafas terakhirnya akan selalu di belakang siapapun presiden Indonesia yang akan menjabat. Ada kekuatan Bapak Joko Widodo yang sangat besar. Beliau turut andil untuk Indonesia ini, berperan besar sampai Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Percaya omongan saya. Sampai kapanpun, sekalipun beliau sudah tidak menjadi presiden, di belakang presiden siapapun ada kekuatan strategik seorang Joko Widodo. Tenang Pak Jokowi, Bapak seorang presiden tetap bekerja untuk kelangsungan bangsa dan negara dan melanjutkan program-program Bapak untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Urusan masyarakat bayaran yang teriak-teriak, yang mengatasnamakan kelompok kami rakyat mayoritas dan pendukung 58% siap membackingi dan membentengi Bapak untuk keutuhan bangsa dan negara. Sebetulnya kita sudah tidak heran dan tidak asing oleh pekerjaan kelompok-kelompok yang selalu teriak dan memanfaatkan keadaan yang ada. Karena mereka mementingkan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka hanya dimanfaatkan. Mereka tidak mikir untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik. Kita semua sudah hafal di balik siapa yang demo dan teriak itu dari mana, kita sudah tahu di balik pemakzulan, di balik menggulingkan ada slogan perubahan. Kita sudah paham. Bapak tenang, tetap bekerja untuk bangsa dan negara. Kami rakyat tetap fokus bekerja. Kalau sudah ada komando, kami siap maju untuk keutuhan bangsa dan negara. Salam Jokowi, salam Prabowo. Astagfirullah, masih belum selesai juga demonya. Apakah gak capek orang ini? Demo melulu ya. Kenapa Bapak Jokowi yang Anda salahkan? Bukankah kita dan negara ini
masih butuh dengan Bapak Jokowi. Pak, kalau memang curang, tunjukkan buktinya, kumpulkan buktinya. Jangan pandai koar-koar doang, Pak. Dikit-dikit demo, dikit-dikit teriak curang. Pak, kalau paslonnya kalah, udah, legowo aja. Tolong lisan dan moralnya dijaga ya, Pak. Jangan demo melulu. Malu soalnya, Pak. Dilihat orang banyak. Hati-hati Bapak, jaga mulutnya Bapak, jaga lisannya Bapak ya. Pemilu sudah selesai. Kalau memang ada indikasi, ada jalur rambu-rambunya, silakan melaporkan kepada pihak yang terkait. Tapi di sini saya mau sampaikan buat Anda, kenapa Anda melakukan ujaran kebencian kepada kepala negara? Memangnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ada buat masalah apa dengan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa tangkap Jokowi? Pada kesempatan hari ini juga saya meminta kepada pihak aparat penegak hukum, silakan tolong proses oknum yang bersangkutan ini karena sudah melakukan ujaran kebencian terhadap kepala negara. Salam dari Bung John, salam kewarasan, salam toleransi.